Haleluya. Kita akan buka kitab Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal keempat mulai ayat 8 sampai 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di caption depan ya. Kisah Rasul pasal 4 mulai ayat 8, 3, 4. Lalu Petrus karena dipenuhi Roh Kudus, ia berkata kepada mereka, "Hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel, jika kami hari ini diperiksa karena perbuatan baik terhadap orang yang sakit, yang dengannya dia telah disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama Yeshua Hamasya, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu, orang-orang yang membangun, yang telah menjadi kepala penjuru. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong lain ini, tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Firman Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Karena firman itu yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya. Kita tahu dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu sendiri adalah Elohim. Ya. Dan firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan firman itu berdasarkan ayat-ayat seterusnya telah menjadi pribadi manusia yang kita kenal dengan nama Yeshua. Ya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Apa yang telah terjadi di mana Petrus ya. Petrus dan Yohanes, murid-murid yang termasuk lingkaran yang dikasihi Tuhan ya, atau sangat dikasihi Tuhan. Ya. Kita tahu banyak murid Yeshua. Tetapi yang dekat dengan Yeshua dan yang diangkat Yeshua sebagai rasul dari sekian ribu orang murid, hanya 12 orang yang diangkat sebagai rasul. Dari 12 orang, hanya 3 orang yang dekat atau yang dekat sekali dengan Yeshua. Tetapi dari 3 orang yang dekat sekali ini, 1 orang yang sangat dekat dan sangat dikasihi ya oleh Yeshua, yaitu Rasul Yohanes. Sehingga Rasul Yohanes yang sangat dikasihi ini memperoleh anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berkenan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Sejak kehadiran Yeshua di muka bumi, sampai Yeshua naik ke sorga, sampai kejadian-kejadian yang akan datang kemudian, sampai kepada
langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Dan saya percaya Yohanes inilah yang dipakai Tuhan menggenapkan apa yang dikatakan oleh kitab Daniel. Firman Tuhan berkata kepada Daniel, ya, meteraikan kitab itu, meteraikan firman itu. Karena itu akan disingkapkan pada akhir zaman, ya, atau zaman akhir, ya. Nah, kita melihat itu digenapkan. Walaupun banyak orang yang menafsirkannya berbeda, ya. Dalam Daniel 12 ayat keempat, namun engkau hai Daniel, kita baca aja. Daniel pasal 12 ayat keempat. Tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Nah, saya percaya yang dikatakan di sini, ya, kan jelas sampai akhir zaman. Zaman kita ini adalah zaman akhir. Saya pernah mengajarkan kepada saudara, zaman, peta zaman ini kita bagi dalam 3. Zaman Bapa atau zaman awal, zaman anak, zaman pertengahan, zaman Roh Kudus, zaman akhir. Ya. Zaman akhir adalah zaman sejak Yeshua datang sebagai manusia sampai saat ini, 2000 tahun terakhir. Ya. Zaman akhir inilah dibuka apa yang dimeteraikan ini. Ya. Karena semua yang dinyatakan dimeteraikan itu pada akhir zaman hanya Yohanes, ya, Rasul Yohanes satu-satunya. Dari sekian banyak nabi, sekian banyak rasul yang mendapatkan kasih karunia Bapa Yahweh untuk menerima pembukaan rahasia firman sampai langit yang baru, bumi yang baru. Hanya Yohanes, tidak ada yang lain. Ya, kalau ada penafsiran-penafsiran di luarnya, oh ini kitab-kitab baru, ya, kitab Henokh, kitab Yasar, segala macam yang dimasukkan Daniel, saya katakan itu salah, ya. Saya berani katanya itu salah, karena dalam kitab itu tidak ada yang menguraikan akhir zaman seperti Rasul Yohanes. Ya. Dan kita melihat di sini, ya, kita mengucap syukur semuanya pada akhir zaman Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Ya. Dan kita mengucap syukur apa yang tadi kita baca. Salah seorang atau 2 orang dari 3 rasul yang sangat dikasihi. Kan ada 3 orang yang dikasihkan. Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Ya, dari 12 orang, 3 yang sangat dikasihi. Dari 3 yang sangat dikasihi, 1 yang sangat istimewa, yaitu Rasul Yohanes. Bahkan firman Tuhan menyaksikan bahwa dia sangat dikasihi. Ya, Rasul Yohanes sangat dikasihi. Daniel juga sangat dikasihi. Rasul Yohanes orang Yahudi, Daniel juga orang Yahudi. Daniel mau dibukakan rahasia firman sampai batas tertentu, akhir zaman. Sampai kedatangan Yeshua dibuka sama Daniel. Tetapi zaman Yeshua sampai 1000 tahun pemerintahan, sampai langit yang baru, bumi yang baru, hanya Rasul Yohanes. Walaupun nabi-nabi memang ada yang menceritakan, oh langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi yang sangat detail hanyalah Rasul Yohanes. Nah, kita mengucap syukur saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Petrus khususnya. Ya. Ya, bukan hanya Petrus lah, tetapi ke-12 murid Tuhan, ya. Ketika Yeshua menyatakan bahwa dia akan
tangkap, akan dibunuh, akan disalib. Ya. Dan Tuhan bilang pada saat nanti dia ditangkap, semuanya akan lari. Ya. Tapi dengan lantangnya Petrus berkata, ya, bahwa dia tidak akan menyangkali Yesua. Ya. Bahkan semua murid juga menyatakan tidak ada yang akan menyangkali. Kita baca aja ya. Matius pasal ke-26. Kita baca mulai ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini. Karena apa? Telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Namun, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sambil menanggapi Petrus berkata kepadanya, bahkan jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung. Luar biasa kan? Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa pada malam ini, sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus dengan bangganya menyatakan, Petrus berkata kepada, bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. Semua murid pun mengatakan seperti itu. Luar biasa kan? Ya. Murid yang bergaul dan hidup selama kurang lebih 3,5 tahun bersama Yeshua, menerima pengajaran langsung oleh Yeshua. Ketika Yeshua bilang semua akan menyangkal, dengan keyakinan teguh, dia bahkan bilang, walaupun harus mati, tidak akan menyangkali. Ya. Tetapi kenyataan membuktikan. Ya, kita lihat di dalam ayat ke-69 mulai. Ya. Kita baca sedikit-sedikit lah ya. 69 tapi agak panjang nih, nggak apa-apa lah. Sampai ke 75 ya. Petrus sedang duduk di luar aula, maka datanglah kepada seorang perempuan pelayan. Seraya berkata, engkau juga ada bersama Yeshua, orang Galilea itu. Nah, akan tetapi dia menyangkal di depan semua orang yang mengatakan, aku tidak mengerti engkau mengatakan apa. Ini sekali dia nyangkal. Kemudian ketika dia keluar pintu gerbang, yang lain melihatnya dan berkata kepada mereka yang ada di sana, dia ini juga ada bersama Yeshua orang Nazaret itu. Dan dia menyangkal lagi dengan sumpah. Tadi hanya nyangkal, sekarang pakai bersumpah. Aku tidak mengenal orang itu. Dan beberapa saat sesudah itu mereka yang tengah berdiri di situ sambil mendekat berkata kepada Petrus, sesungguhnya engkau adalah dari antara mereka juga, karena cara bicaramu pun membuat engkau kentara. Kemudian lebih meningkat lagi, ya, dia mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan tiba-tiba berkokollah ayam jantan. Dan teringatlah Petrus akan perkataan Yeshua ketika berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Sambil keluar dia menangis di luar dengan sangat sedih. Ya, ayam berkokok, walaupun namanya anak-anak Tuhan, oh itu bukan ayam, itu shofar. Ingat ya, itu bukan saja menambah mengurangi, tapi merubah firman. Sangat berani sekali. Firman Tuhan bilang jangan tambah, jangan kurang. Ini bukan tambah kurang, tapi merubah. Nah, hati-hati saudara, kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Siapapun juga. Karena kita juga harus pakai hikmat. Ya. Zaman itu kan zaman penjajahan. Mereka nggak bisa seenaknya main
tiup shofar. Dan jelas firman Tuhan bilang ayam, kok mau bilang shofar. Dan banyak anak-anak Tuhan, oh ya shofar enak aja. Ya ini ayam berkokok dibilang shofar, tukang kayu dibilang tukang batu. Kelihatannya benar, saya berani merubah firman. Lah inilah akhir zaman. Ya, menyangkali, jangan pikir menyangkali hanya seperti ini. Petrus menyangkali Yeshua. Yeshua itu siapa? Yeshua itu firman. Lo anak Tuhan, pelayan Tuhan zaman sekarang, jelas-jelas firman Tuhan katakan ayam, jelas-jelas Tuhan katakan tukang kayu, disangkal, menyangkal sama ini. Cuman ya pokok beritanya beda, tapi judulnya menyangkal firman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tapi kita mengucap syukur. Itu semua adalah bagian penggenapan firman Tuhan. Banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu dimunculkan untuk menguji kita taat kepada firman atau kita taat kepada mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan itu. Jadi saya dari tempat ini sebagai pelayan Tuhan, kita harus berani menyatakan kalau tidak sesuai firman Tuhan, hati-hati. Karena hanya firman itu yang dapat menyelamatkan kita. Jangan ikuti pelayan-pelayan yang berani merubah firman. Ya, kau yang ada di luar sana, kau dengar baik-baik, ada pelayan yang berani merubah firman, jangan kau ikuti dia. Ya, supaya jangan lebih tersesat. Kemarin kan kita sudah belajar. Ya. Dan beberapa kali diingatkan, mulai menyeleweng sedikit, ya, akhirnya jauh. Ya, akhirnya hilang lenyap. Ya. Nah, kita harus berani untuk menyatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Ya, memang kita belajar di tempat ini, ya. Untuk berani menerima apa yang benar, apa yang tertulis. Karena yang tertulis itu yang menyelamatkan kita. Ya. Dan kita jangan sampai tertipu oleh guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu yang mungkin mereka dipakai dengan luar biasa. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus mendengar baik-baik. Ini sesuai nggak dengan apa yang tertulis? Karena setan pun, ingat, setan pun menipu Hawa itu pakai firman. Hanya firmannya diplesetin sedikit. Lah kita anak-anak Tuhan enggak hati-hati ya, sama kayak Hawa di sana. Zaman kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Ya, ini shofar. Loh, jelas-jelas ayam berkokok. Jemaat yang yang begitu gampang dirubah, ya amin, amin, amin. Kau mulai ketipu. Ya. Ya, kita belak-belakan aja sama orang-orang khususnya yang di luar sana ya. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat ada orang-orang yang begitu gampang ditipu oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Tapi ya kewajiban kita untuk berani menyatakan yang benar. Walaupun biasanya yang terjadi kalau kita berani menyatakan kebenaran, setan gak suka. Ya. Ya tapi yang tidak masalah. Karena mereka memang yang selamat itu sedikit. Sedikit. Ya. Dan kita mau termasuk yang sedikit itu. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita pun tidak lebih baik daripada si Petrus dan murid-murid yang lain. Kita pun pernah menyangkali firman. Ya bukan menyangkali seperti yang tertulis ini ya, mungkin dia menyangkali seperti itu. Shofar dibilang ayam berkokok dibilang shofar, itu kan menyangkali firman. Dan banyak hal lain, bohong kecil-kecilan ya judulnya tetap bohong. Tapi saudara dan saya diajar oleh Tuhan sebagaimana Petrus dan rekan-rekannya. Ketika mereka sudah dibaptis,
berubah total ketika baptisan Roh Kudus menguasai hidup mereka. Ya. Ketika mereka menerima Ruach HaKodes, Tuhan sendiri membaptis mereka dengan Roh Kudus, berubah total. Walaupun berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, hai pemimpin, dia nggak takut. Siapa Petrus? Petrus itu hanya nelayan yang mungkin nggak sekolah, ya, yang mungkin belajar ABC lah, istilah bisa belajar baca sedikit, tapi mungkin nggak ada pendidikannya. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati yang mau sungguh-sungguh taat kepada firman. Nah, kita melihat setelah Petrus dan rekan-rekannya yang 10 orang, karena yang satu berkhianat, berarti 11 orang sama si Petrus. Mereka yang tadinya dengan semangat, kami tidak akan menyangkali, nyatanya menyangkali. Ya, lo jangan kira kita lebih baik dari mereka, belum tentu. Belum tentu kita lebih baik. Bahkan saya katakan kepada saudara, kita yang ibadah saya belum tentu lebih baik dari Yudas Iskariot. Ya, saya katakan benar ya. Kenapa saya berani katakan begitu? Saya percaya sebagaimana tertulis. Yudas Iskariot itu namanya pernah tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, pernah tertulis namanya. Karena ketika mereka diutus oleh Tuhan, setan-setan lari, sakit penyakit disembuhkan. Yesua berkata, ya, jangan girang karena setan itu lari, tetapi bersukacitalah, namamu tercatat di sorga. Tetapi apa yang kita lihat dalam perjalanan selanjutnya, karena duit, di tempat ini sudah diingatkan berkali-kali, ya, pada zaman akhir, di mana saudara dan saya hidup pada akhir zaman ini, 3 roh yang dominan, roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Luar biasa bekerja, menarik mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Yang tadinya setia, tetapi karena mau menonjol, ya, supaya dia bisa dengan pemakaian yang Tuhan pakai atas orang-orang ini, berusaha menundukkan orang, menundukkan jemaat, supaya jemaat bukan lagi ikut firman, tetapi ikut dia. Seperti yang saya katakan tadi. Pelayan gembala bilang, itu bukan ayam, tapi itu shofar. Jemaat, amin. Itu bukan tukang kayu, tapi tukang batu. Amin. Firman Tuhan bilang, itu ayam, itu tukang kayu. Tapi namanya gembala kan, tanpa disadar itu roh Nikolaus. Bukan lagi ikut firman, bukan lagi tunduk kepada firman. Itu roh Nikolaus menguasai orang, supaya manusia, supaya jemaat bukan takut sama Tuhan, bukan takut sama firman, tapi takut tunduk kepada apa yang dinyatakan oleh manusia, baik itu gembala, baik itu pendeta dengan berbagai macam gelar. Itu kan terjadi. Ya. Itu roh Nikolaus. Roh apalagi? Roh Bileam. Kemana-mana duit yang dicari. Bukan kita nggak butuh duit ya. Namanya manusia hidup di muka bumi ini ya butuh duit. Karena duit itu memang alat untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Tapi sayangnya orang-orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, saya mau pergi melayani,
Tapi syaratnya ini nih, kan banyak kan. Oh nih, kalau saya pergi ke sana, saya maunya pakai pesawat. Tapi nanti di sana hotel ya pakai hotel ini. Ya. Saya juga biasa datang sama rombongan. Loh ini Robbie Leam, tanpa sadar itu Robbie Leam. Do it! Ya. Daro Isabel. Sudah dikasih tahu oleh firman Tuhan. Kalau perempuan, jangan ngomong. Ini bukan aja ngomong, malah khotbah. Kan ini saya diurapi Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman. Tuhan itu setia sama firman. Akhirnya banyak firman yang dipelesetin. Lihat Maryam. Maryam itu bisa. Lo perhatikan baik-baik. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ketika Maryam dan kakaknya si Harun berontak terhadap Moshe. Ya. Berontak terhadap Moshe berarti berontak terhadap Tuhan. Yang dihukum itu cuma Maryam, sakit kusta. Ya. Karena buat Tuhan memang Harun itu ya memang seorang pemimpin. Ya. Tetapi kalau dibilang gitu kan, saya kok dapat suara dari Tuhan, saya harus begini. Ada kadang-kadang kasus yang khusus seperti Deborah. Deborah sebagai seorang nabiah, ya, dia tidak punya ambisi untuk memimpin pasukan Israel. Berperang dengan siapa itu musuh yang kalau saya nggak salah namanya Sisera ya, kalau saya nggak salah ingat. Ya. Pemimpin pasukan, kalau saya nggak salah namanya siapa, Barak ya. Ayo maju. Dia nolak. Dalam hal itu, kalau si laki-laki nolak, boleh Deborah maju. Ya. Tetapi ini kan melawan firman. Yang dilawan itu firman ya. Yang dilawan itu firman. Loh kalau berani melawan firman, sedangkan firman itu yang menyelamatkan. Yesus berkata, bukan aku yang menghakimi. Kita sudah belajar dari kitab Yohanes. Bukan aku yang menghakimi, tetapi firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman itu tertulis. Kalau nggak pernah diucapkan, bukan itu yang menghakimi kita. Bisa ditangkap saya. Karena itu Yesus bilang, firman yang kukatakan kepadamu, itulah yang akan menghakimi. Loh firman yang dikatakan itu kan tertulis semua ya kita baca. Tapi 3 roh yang berkuasa pada akhir zaman. Ya berkali-kali diingatkan dari tempat ini. Dari kejadian gereja pertama sampai gereja ke-6 sesuai dengan kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Semua kejadian dari gereja pertama sampai gereja ke-6 numpuk semua di gereja ke-7. Di mana saudara dan saya hidup zaman gereja Laodikia. Di situ kan ada roh Nikolaus, ada roh Bileam, ada roh Isabel, numpuk semua pada gereja yang terakhir. Dan itu kita lihat kenyataannya. Itu memang kenyataannya begitu. Lah kita sudah belajar seperti itu, apa yang harus kita buat? Ya hati-hati, berjaga-jaga. Nah Petrus, luar biasa. Setelah dia menerima Roh Kudus, dia berubah total. Termasuk rekan-rekannya yang lain. Dengan penuh keberanian. Dengan penuh iman. Ketika, kalau menurut cerita ini, ketika dia datang bersama Yohanes ke bait suci. Ya. Mereka lihat ada seorang yang lumpuh. Sejak dari kandungan. Kita baca ya. Kisah Rasul pasal 3. Kita baca ayat 1, 2. Ada hal yang menarik di sini ya.
Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu jam ke-9. Ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya sedang digendong. Yaitulah yang mereka letakkan apa? Setiap hari. Ya. Di pintu bait suci yang disebut pintu elok untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ya. Perhatikan setiap hari. Ya. Kita baca di ayat kita lengkap pasal keempat ayat ke-22. Kisah 4 ayat 22. Karena orang yang atas telah terjadi tanda kesembuhan itu telah berusia apa? Lebih dari 40 tahun. Apa yang menarik di sini? Waktu Yesua datang ke bait suci, tangkap, orang ini ada nggak? Orang ini ada nggak? Setiap hari dia di situ kan? Yesua ada, tetapi Yesua tidak tergerak untuk menyembuhkan. Saya tanggap, setiap hari loh. Dia berdiri, dia ada di pintu. Tapi seolah-olah Yesua tidak melihat, memang belum waktunya. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sudah tahu ini bagiannya si Petrus nanti. Saya tanggap. Nah, kelihatannya kan hal itu kecil. Tetapi kita melihat di sini, Yesua hanya melakukan apa yang dia dengar Bapa katakan. Ya, saya percaya Yesua tidak digerakkan untuk menyembuhkan orang ini, tidak. Karena saya percaya ketika Yesua, kan Yesua setiap hari masuk keluar bait suci ngajar di sana setiap hari, dan orang ini setiap hari di situ. Tetapi Tuhan tidak tergerak untuk menjamah dan menyembuhkan dia. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat sini dengan berani Petrus dan Yohanes mengikrarkan nama yang pernah dia sangkali. Dengan berani berkata, dengan nama Yesua yang kalian bunuh, yang kalian salibkan, orang ini bisa sembuh. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sehingga dari apa yang dikatakan oleh kedua rasul ini, kalau kita kembali kepada ayat yang 12, kita jelas mengerti. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain selain dia. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain. Nah, perhatikan itu. Tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ya. Dan kita sangat percaya bahwa yang dimaksudkan nama itu oleh Petrus maupun Yohanes adalah Yeshua HaMashiach. Bukan nama yang lain. Bukan nama yang lain. Nah, kita harus belajar lebih dalam karena Yeshua berbicara. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya segala sesuatu kita harus kembali ke dasarnya. Artinya kalau yang dikatakan Yeshua orang Yahudi, nah kita harus kembali kepada nama Yahudinya. Siapa nama Yahudinya? Walaupun di luar sana tenar bahkan di seluruh pelosok muka bumi, nama ini tidak tenar. Ya. Nama ini nggak tenar. Tetapi kita melihat di sini, ya, seperti yang semalam kan, diingatkan oleh Tuhan. Apa yang sekarang ada, dahulu
sudah ada. Semalam kan sudah diingatkan Tuhan. Lo berkali-kali, paling sedikit dari tempat inilah, orang kau yang mendengar di luar sana. Mungkin kau masih manggil nama Sang Juru Selamat dengan nama yang tenar di luar. Tapi apakah itu nama Yahudinya? Ya. Karena kalau bukan dengan nama yang aslinya, jangan harap selamat. Gak bisa. Karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia mengutus malaikatnya untuk bertemu dengan Maria. Dia berikan mimpi kepada suaminya Yusuf. Jadi suami istri sudah dapat pemberitahuan dari sorga. Bahwa engkau Maria akan melahirkan anak. Kasih dia nama Yeshua. Bukan nama yang lain yang banyak ngetren ngetop di luar sana. Tuhan tetap setia kepada apa yang pertama dia katakan. Walaupun orang dengan berbagai macam kan Tuhan ngerti. Ini kan kita pakai bahasa ini. Lo mengertilah kehendak Tuhan. Mengertilah kehendak Tuhan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam satu nama. Bukan nama yang lain. Bukan alias. Nggak bisa. Kita sebagai umat Tuhan harus tetap berdiri teguh pada firman yang benar. Kita sudah diperkenalkan nama yang benar. Namanya adalah Yeshua. Ya. Yotsin waw ayin. Yeshua, Ye itu Yahweh. Shua itu dalam bahasa Ibrani artinya menyelamatkan. Ya. Yesus berbicara, aku datang dalam nama Bapa, aku benar. Karena biar datang memang dalam nama Yahweh. Kalau nama yang alias itu yang di luar populer, itu tidak ada nama Yahweh. Nggak ada nama Yahweh di sana. Tetapi kita melihat ini, itulah kuasa roh Nikolaus. Banyak manusia bukan lagi tunduk kepada firman yang benar, tetapi tunduk dengan apa yang dikatakan oleh pimpinan, baik itu pimpinan gereja, pimpinan umat, apapun namanya. Ya, itulah roh Nikolaus. Tetapi kita melihat di sini setan boleh dikatakan berhasil. Ya. Banyak orang yang menamakan nama orang-orang yang dikatakan pilihan, yang menyebut diri orang Kristen atau orang Nasrani. Tapi kalau ditanya siapa juru selamat, ya udahlah keluar nama macam-macam. Tuhan tidak pernah mengenal nama yang lain. Kan jelas dikatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada, nggak ada nama yang lain. Jadi kita harus kembali back to basic. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan setia kepada firman-Nya. Jangan kita merubah. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan roh Nikolaus yang luar biasa. Yang dikuasai oleh si setan untuk merubah nama yang dapat menyelamatkan. Tetapi kan itu tergantung pribadi lepas pribadi. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya mencoba untuk memberitakan kebenaran. Ya, kalau jemaat bisa terima, engkau yang di luar sana bisa terima, ya puji Bapak ya, tinggal kita bergumul. Tanya Tuhan, benar nggak tuh yang dihotbahin itu? Ya. Benar apa enggak? Cek dengan kitab-kitab suci yang khususnya bahasa Ibrani. Ya. Kita bisa melihat bahwa ya kita pernah belajar sedikit-sedikit lah tentang bahasa Ibrani kan. Dari Alef sampai Tau. Ada 22 huruf. Itu semua ada bilangan gematrianya. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai 400. Kalau itu diterapkan, Yod He Waw He dengan Yod Sin Waw Ayin itu jumlahnya sama.
Bilangan gematria itu juga menjadi suatu tanda bahwa ini mempunyai karakter yang sama. Pribadi yang sama, Yod Sin Waw Ayin dengan Yod He Waw He. Itu sama bilangannya 8. Ya, kita bukan suatu kebetulan dia nilainya 8. Karena kita sedang belajar tentang orang pilihan Tuhan. Bahwa yang diselamatkan dari air bah itu memang 8 orang. Sehingga timbullah penafsiran, oh ini angka anugerah, ini angka keselamatan, ya terserahlah. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi saudara dan saya orang pilihannya. Karena sebagaimana apa yang dikatakan dalam awal ibadah kita. Ya, Tuhan mau agar saudara dan saya yang terus-menerus sudah dipilih olehnya. Kan firman Tuhan tadi kalau saudara perhatikan pada awal pemberitaan dikatakan mereka yang sudah ditetapkan sebelumnya, ini yang lebih sangat sulit orang terima. Banyak orang termasuk pelayan Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan sudah tahu siapa yang selamat, jangankan jemaat. Namanya pelayan Tuhan, apalagi yang bergelar macam-macam, tak percaya. Lah, bagaimana ini? Berarti engkau tidak percaya bahwa Tuhanmu maha kuasa. Ya? Tuhan sudah tahu siapa yang selamat. Sudah tahu. Termasuk kita, hanya kita berdoa terus, kita kan belum tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Ya. Saya sebagai gambar, saya berdoa supaya kita selamat, sama-sama diraibkan. Itu doa permohonan kita. Tetapi kan Tuhan yang tahu. Ini tidak sungguh-sungguh murni setia kepada Tuhan. Firman itulah yang akan membersihkan. Saya tahu enggak? Firman itu yang akan membuktikan orang ini setia apa enggak. Enggak bisa disangkal. Karena Tuhan mau kita ini menjadi sempurna. Walaupun kita sudah ditetapkan untuk dia tetapkan nih, kamu harus selamat. Tetapi proses untuk diselamatkan itu kan bukan hanya sampai ditarik, dimenangkan, mengakui Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Adonai Yeshua, belum cukup sampai di situ. Itu baru awal daripada proses yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidup. Kalau Tuhan berkenan nanti ada satu jiwa yang akan masuk dalam baptisan. Satu kerinduan. Ya. Ya ini kan panggilan Tuhan, ini salah satu proses. Tuhan kan melihat, ya akhir zaman ini, pernah saya jelaskan kepada saudara. Dilambangkan dengan Raja Wali yang terbang. Dia sedang melihat di mana nih jiwa-jiwa pilihan Tuhan. Tidak bisa disembunyikan. Tuhan sedang melihat semua, monitor semuanya. Roh Kudus memonitor dunia ini. Mana umat pilihan? Ada banyak umat pilihan, mungkin di ibadah di sini, macam-macam kan. Tuhan lihat ini ada emas. Ya, tetapi masih diikat dengan batu-batu. Ini tempat-tempat ibadah yang masih mengikat emas-emas ini. Tetapi emas yang murni tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Tuhan mempunyai alat monitor yang sangat canggih. Kalau mungkin saudara pernah lihat di TV kan, ada namanya metal detector. Tahu, pernah dengar? Untuk mendeteksi ada benda metal nggak di bawah ini kan. Pakailah orang jalan gini kan, di tanah gini kan. Nah, kalau ada bunyi, berarti di situ ada metal. Dibuka memang ada. Itu alat manusia. Raja Wali ini pun metal, bukan lagi metal sembarangan, tetapi emas detektor. Dia melihat ini ada emas, tapi masih diikat dengan batu yang cadas, yang keras.
Tuhan lihat ini ada emas. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Firman itu bagaikan api, tapi juga bagaikan palu godam. Emas yang murni yang tertutup dengan batu jadas, ya dihajar sama Tuhan. Ceger, supaya emasnya nongol. Setelah emasnya nongol ini kan belum murni. Ya, kalau saudara pernah lihat pemurnian emas itu pakai api. Dibakar sama api supaya kotoran-kotorannya keluar. Berbicara api, berbicara firman seperti apa yang tertulis dalam kitab Yeremia. Nah, setelah kita dibeger dapat emas, mulai proses pemurnian. Mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena firman Tuhan harus digenapi. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, baru engkau dikuburkan. Itulah yang banyak dikenal di luar, dibaptis. Dikubur, diselam di dalam air, diselam, dikubur di dalam firman. Di dalam Yesua. Kemudian keluar dari air, keluar dari baptisan. Itulah namanya ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru diproses lagi, dibakar lagi supaya murni. Ya, itulah cara Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita ini masih emas yang masih ditempel dengan benda-benda yang lain. Walaupun di tempat ini saya sebagai pelayan Tuhan mengajarkan kepada saudara. Sebagaimana tertulis yang saya tafsirkan. Kita sebagai umat Tuhan. Sebagai emas-emas yang murni. Hanya dimurnikan sampai 99,9%. Yang 0,1% itu Tuhan yang memurnikan. Seperti gambaran si Elia. Ya. Elia semua nabi bilang, oh ini orang sudah sempurna nih. Karena dia mau diangkat. Tetapi begitu Elia diraibkan oleh kereta dari sorga. Jubahnya masih ketinggalan. Itulah yang 0,1%. Itulah ego yang tidak dilihat oleh manusia, juga tidak dilihat oleh Elia. Tetapi Tuhan lihat. Itu harus ditanggalkan. Beda dengan Yeshua. Yeshua is 100% pure gold. Emas murni. Karena itu ketika dia diangkat, jubahnya nggak ditanggalin. Bisa tangkap saya? Perbedaannya ada. Ketika Yesus naik ya enteng aja. Nah, jubahnya nggak ditinggalin karena dia 100% sudah. Dan itu hanya dapat terjadi apabila mulut ini mengakui. Bapa Yahweh dalam Yeshua Masya, engkaulah Tuhan saya. Engkaulah Juru Selamat saya. Ketika timbul pengakuan. Maka kita diangkatnya sebagai anak. Kita diangkatnya sebagai anggota keluarga kerajaan Bapa Yahweh. Dan kita mendapat hak penuh pembelaan dari Tuhan. Ya, seperti kita di sini kan. Kita orang Indonesia kan. Loh kita kan tapi nggak tahu sekarang di sekolah-sekolah ya. Kalau dulu kita kan suka mengikrarkan ya saya ini bangsa Indonesia. Berbahasa satu. Nah, kalau sekarang nggak tahu nih anak-anak ini. Ya, loh itu harus ada pernyataan ya. Tapi ya kan zaman modern sekarang udah macam-macam lah. Tapi kita melihat di sini yang saya mau jelaskan adalah karena kita mengaku, maka kita menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita memang KTP-nya orang Indonesia. Artinya kalau ada bangsa di luar Indonesia mencoba mengganggu kita, maka kita mempunyai hak pembelaan dari negara. Saya tanggap, karena saudara dan saya warga negara Indonesia.
Demikian juga kita sebagai warga kerajaan sorga. Ketika setan mau ganggu, nggak bisa. Nggak bisa. Dia tidak punya hak mengganggu kita. Karena itu Tuhan kirim malaikat sorgawi. Saudara nggak lihat malaikat di sebelah kanan saya juga nggak lihat, tapi dia ada di sini. Setan lihat, karena setan lihat, dia lihat ada malaikat, dia lari. Saudara harus punya keyakinan seperti itu, firman. Itu firman. Walaupun mata kita ini coba ditakut-takuti setan. Ya, setan lihat, wah ini setan itu ngelihat ada malaikat. Dia nggak berani dekat, nggak berani. Tetapi dia punya cara lecek. Sama seperti dengan si Hawa. Dikasih hal-hal yang menarik. Oh, Hawa lihat, waduh buah ini menarik. Itulah membuat dia jatuh. Setan punya berbagai macam cara untuk menarik kita, menarik perhatian kita. Akhirnya timbul penyangkalan. Lah inilah yang harus semakin hari dengan pertolongan Roh Kudus yang telah dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Kita harus yakin bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kalau kita tidak yakin, lah itu yang bahaya. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan bagi setiap pribadi kita. Ya. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal ke-13. 2 Korintus 13 ayat ke-5. Ujilah dirimu sendiri, sekiranya kamu tetap berada dalam iman. Buktikanlah dirimu, atau tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri bahwa Yesus masih ada di dalam kamu? Karena jika tidak, kamu adalah seorang yang tidak tahan uji. Ini firman ya. Kalau saudara ketakutan dengan lingkungan dunia, berarti engkau tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam engkau. Ya. Nah ini kan seringkali kita melawan Roh Kudus. Saudara dengar kesaksian tadi kan? Roh Kudus bilang begini. Tapi itulah ego manusia. Ya sesuai dengan kesaksian kan? Bukan hanya dengan yang bersaksi, kita juga sering seperti itu. Merasa diri, enggak ini benar kok. Tetapi kita belajar, karena itu dengan kesaksian kita juga belajar. Jangan bilang, oh dia begini. Oh, belum tentu kita lebih baik dari orang yang bersaksi. Bahkan mungkin kita lebih jelek. Ya. Belum tentu. Kalau tadi kan dia nanya kan. Ini ada 2 jalan nih, mau kemana nih. Kalau kita belum tentu kita nanya, itu kan lebih jelek namanya. Tetapi di sini dalam menjalani kehidupan, hargai bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Karena itu di tempat ini senantiasa saya himbau, ajaklah Roh Kudus itu berkomunikasi. Kita mau melakukan sesuatu, tanya dulu Tuhan, boleh enggak? Jangan nanti sudah gagal baru tanya Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya gagal. Tidak ada dalam rencana Tuhan. Bahkan dia katakan dia menghendaki kita berhasil dan menghasilkan. Sesuai Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita memeditasikan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kita berhubungan terus dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Kalau kita gagal, tanya Tuhan. Ya. Tapi ya kalau kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan, tidak mungkin kita akan gagal. Tetapi kalau kita gagal, ya koreksi diri. Anak-anak Tuhan tidak pernah direncanakan Tuhan untuk gagal. Tidak. Kalau gagal, something is wrong with us. Dalam diri kita pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Nah itu tadi kan bisa akibat fatal.
Ya itu ya seperti yang semalam kan. Sudah tahu salah, makin salah, makin salah, makin salah. Tapi ya namanya pilihan masih dibela oleh Tuhan. Tadi juga udah salah, masih dibela Tuhan. Kalau Tuhan bilang umpamanya dalam kamu keras hati, ya, digesek sedikit kepalanya udah. Game over lah. Ya. Tetapi itulah pembelaan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya. Ketika hal itu Tuhan izinkan dan kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada sukacita tersendiri yang membuat kita juga terus mengoreksi diri. Nah, saya percaya walaupun tidak disaksikan, pasti pribadi yang bersaksi, Tuhan ampuni saya. Ya, karena kita sering seperti itu. Ya. Seringkali ya siapa yang nggak pernah gagal? Semua pernah gagal. Tetapi ketika gagal, apakah kita mau koreksi diri? Belum tentu. Ya. Karena saya tidak melihat dalam kitab suci kita bahwa Tuhan membuat kita gagal. Tidak ada rencananya. Tuhan mau kita berhasil dan menghasilkan. Tetapi apabila itu terjadi kegagalan, berarti ada something wrong antara kita dengan Tuhan. Nah, kita diajar oleh Tuhan di dalam menjalani hidup ini, ya, supaya mengerti apa sih kehendak Tuhan. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sendiri sering koreksi diri, ya. Sering koreksi diri karena saya tanya Tuhan, benar gak sih yang saya lakukan? Cara saya berdoa, cara saya memuji Tuhan, cara saya menyembah Tuhan. Ya. Pernah gak saudara tanya? Jangan-jangan saudara merasa ini sudah hebat. Jangan. Tuhan mau semakin hari kita semakin lebih disempurnakan. Karena itu senantiasa saya berdoa dan saya mengimbau saudara agar di dalam hidup kita ini, setiap langkah hidup kita, di dalam hati ataupun keluar dari lidah mulut bibir, puji-pujian. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kenapa? Kita mengundang hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ada, setan tidak pernah bisa mendekat. Tidak bisa. Dan itulah yang kita belajar. Maka saya tanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana sih Henoh, keturunan Adam itu hidup? Ya, saya harus bilang keturunan Adam karena ada keturunan si Kain, itu namanya juga Henoh. Nah, saya nggak tahu kitab yang katanya judulnya Henoh, Henoh yang mana. Tapi kalau saya lihat isinya, kok kebanyakan yang diceritakan apa yang tidak tertulis. Tetapi yang tidak tertulis itu dipercaya oleh manusia yang menamakan diri umat Tuhan, ya itu harus tanda tanya. Ya, karena banyak persamaan, ada paling sedikit ada 2 nama. Antara keturunan si Kain ada nama Henoh, ada nama Lamekh. Keturunan si Adam ada nama Henoh, ada nama yang Lamekh juga. Karena Lamekh ini bapaknya siapa? Terah. Apa namanya? Opanya si Abraham. Jadi kita harus hati-hati. Saya pribadi tanya. Karena saya rindu, saya ini mau masuk surga. Loh, saya nggak tahu apakah saudara mau masuk surga apa enggak. Saya nggak tahu, tanya aja. Kenapa kita tanya? Loh, dia bapak kita. Tuhan, saya ini mau masuk surga. Ya. Tapi apakah jalan hidup saya udah benar? Bagaimana sih Tuhan hidupnya si Henoh itu? Bagaimana sih Tuhan hidupnya si Nuh? Bagaimana Tuhan hidupnya si Abraham? Terlebih bagaimana Yesua itu hidup di muka bumi selama kurang lebih 33 tahun. Bagaimana? Karena nggak ditulis. Kalau seandainya aku tahu, ya mungkin aku belajar ngikutin. Tapi ada tertulis Yesua
Setiap hari selesai dia menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Setelah semua murid-murid istirahat, dia pergi menyendiri. Dia naik ke gunung, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Lu kalau kayak kita, udah capek, udah langsung blok tidur, lupa doa. Nanti dikasih mimpi yang buruk baru ingat Tuhan. Lo bagaimana? Lo kita jujur aja sama diri sendiri ya. Jujur. Tanya sama Tuhan. Bagaimana dia hidup dulu. Yesua. Kan banyak ada sekarang buku-buku kan. Wah, di manakah Yesua ketika usia 12 sampai kurang lebih 30 tahun. Kemana dia? Mulailah pengarang-pengarang luar biasa. Oh, Yesua jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Banyak orang baca, oh iya, bahkan saya, oh dia ke India memberitakan. Aduh, begitu banyak bahkan mereka yang menamakan diri anak Tuhan, percaya. Saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ada tertulis, Yesua sendiri berbicara. Aku datang untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu tugasnya. Jadi nggak mungkin dia pergi ke tempat lain. Nggak mungkin. Ya, jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran dari luar sana. Ya kita tegas-tegasan aja. Saudara terima ya puji Bapak ya. Saudara mau ikut-ikut di luar sana ya terserah. Tapi sebagai kewajibanku untuk menjaga umat Tuhan jangan sampai kita dicemarkan. Karena kita percaya waktu kedatangannya sudah amat sangat dekat. Sudah dibuka di tempat ini. Walaupun itu hanya penafsiran. Tapi ya kita boleh menafsir karena ada ayatnya. Yesus sendiri bilang, kedatanganku tandanya begini. Kita coba ditafsirkan dan kita mendapatkan angka-angkanya. Tapi bagaimana kita? Saat ini waktunya sudah semakin dekat, loh. Malah bukan mendekat sama Tuhan, malah lari dari Tuhan. Betul nggak? Ya, kan kita sudah dibuka ini jarak sedikit lagi. Bukannya semakin lebih tekun beribadah, ya semakin santai. Tuhan memang tidak menyatakan kita nggak boleh kerja seperti untuk Tuhan. Tetapi jangan lupa ibadah. Karena ibadah itu perintah. Ya. Ibadah itu perintah. Jangan nanti engkau sudah terbaring di rumah sakit. Baru ingat, aduh Tuhan lah. Diketahui nama setan. Ya. Nah kita jujur-jujur aja lah sama Tuhan. Tuhan mau, ingat saudara dan saya itu diciptakan untuk Tuhan. Dan kita diperintahkan Tuhan bekerja, itu memang perintah. Karena ada tertulis, orang yang nggak kerja itu jangan kasih makan. Tetapi jangan sampai pekerjaan kita itu membuat hubungan kita jadi jauh dari Tuhan. Itu yang bahaya. Kita harus bisa mengatur antara pekerjaan dunia dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terlebih akhir zaman ini dengan segala macam godaan-godaan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya kita bisa berdoa. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita mengucap syukur. Ya. Cara Tuhan untuk terus memproses anak-anaknya. Ya. Yang Paulus tanya, bisa jadi well, cuman senyum-senyum aja. Cuma senyum-senyum aja. Ini bisa jadi, bisa nggak? Banyak orang yang ragu ya.
Saya bilang, enggak, saya enggak ragu. Lah ini jelas-jelas saja. Kenapa? Karena ini untuk melayani Tuhan. Loh kita serahkan aja Tuhan, ini anakmu mau. Nah, tinggal Tuhan yang beracara, Tuhan yang bentuk. Saya juga udah tanya anak-anak Tuhan kan, bisa doa syafaat. Nah, masih senyum-senyum. Ya, saya bilang, suruh dia berdoa. Loh bagaimana nantinya? Ya mungkin pertama-tamanya agak kaku-kaku lah. Tapi di situ juga kita bisa lihat. Kalau berdoa aja kikuk-kikuk, berarti hari-harinya doanya gimana? Betul nggak? Saya sebagai gembala harus bisa membimbing, harus beri keberanian. Ya namanya kita pernah ya katakanlah kerja dunia lah ya. Kalau saya katakan merekrut orang, bagi saya yang penting bukan otaknya, tapi apakah dia mau kerja. Itu yang penting. Kalau dia mau kerja, bisa saya didik. Tetapi kalau orang pintar dia nggak mau kerja ya percuma. Useless, gak ada gunanya. Jadi kalau kita mau merekrut orang, kita mau kerja, mau, ya udah kerjain. Nah, kita tinggal bimbing kan, coba kamu kerjain ini. Tinggal kita awasi, ini salah, ini gini-gini. Kita bisa monitor kemana-mana. Tapi kalau memang otaknya pintar, mungkin brilian, mungkin cum laude, nggak mau kerja yang nggak bisa ada hasilnya. Dan disitulah kadang-kadang ya ketika saya nunjuk orang gini-gini bukan nunjuk sembarangan. Ya kan saya berdoa. Walaupun orang jangan dia belum begini lah. Kadang-kadang ya namanya berusaha melemahkan kan, tapi nggak bisa. Ya banyak anak-anak Tuhan kan yang mau ya dalam hati antara mau dan tidak. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, siap nggak siap? Kau harus siap. Ya, kan banyak anak-anak muda, laki-laki, perempuan. Lo ke perempuan, lo kan bisa nyanyi-nyanyi. Karena ada firman Tuhan, perempuan tuh boleh nyanyi sebagai singers. Tapi yang nggak boleh sebagai leader, karena nggak ada ayatnya. Lo Miriam ya, Miriam dia pimpin perempuan-perempuan, jangan salah tafsir. Ya bukannya kita tidak mau, tetapi tidak tertulis. Kalau kita mempraktekkan yang nggak tertulis, waduh bahaya. Ya, maaf kata lah. Walaupun berdiri di altar kan, wah luar biasa hebat. Ya, wah mungkin pimpinan pujian luar biasa, kelihatan dalam pandangan manusia hebat. Tapi apakah Tuhan berkenan? Nah, itu yang harus kita lihat. Karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Bukan kepada hebatnya tampilanmu, tapi apakah itu benar? Nah, itu yang harus kita senantiasa koreksi. Karena Tuhan mau kita sempurna. Saudara dan saya terus disempurnakan dengan situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin kokoh, berdiri tegak, berfondasikan kebenaran firman yang luar biasa. Contoh, ya, bangunan. Kalau mau bangun kan semakin tinggi bangunannya, semakin dalam ketanam fondasinya. Semakin dalam fondasinya, tanahnya dicongkel. Tinggal cuman kelihatan tulang-tulangnya, cepat ambruk rumahnya. Itulah yang kalau kita tafsirkan. Dunia ini juga membantu kita supaya kita tertanam kokoh. Bisa tak nggak usah? Ya ini kan rumah nih. Rumah kan pasti ada fondasinya. Fondasinya itu dia kuat selama ada tanah. Tapi kalau tanah ini dikorek, cepat ambruk. Ada demikian juga Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada di muka bumi ini. Tetapi kita harus tertanam kokoh. Sehingga situasi kondisi yang ada di sini kita tidak membuat kita goyah. Tetapi membuat kita semakin kokoh. Dengan ada yang masukan-masukan yang mungkin negatif-negatif kita bisa saring, kita bisa mendeteksi sehingga kita bisa mengetahui ini benar, ini salah, membuat kita pun berdiri semakin kokoh di tengah himpitan dunia. Saya tanggap. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau kita melihat dengan baik-baik apa yang Tuhan katakan tadi, tergantung kita kan.
Tuhan sudah bilang hanya nama ini yang menyelamatkan. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan. Ya. Tetapi kan kitab Korintus tadi jelas menerangkan kepada kita. Yakin gak ada Tuhan di dalammu? Itu yang paling penting. Mungkin kau sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yakin gak engkau ada Tuhan di dalammu? Kalau gak yakin, ya sudah. Akan mudah dikoyahkan. Karena 3 roh besar yang saya katakan tadi. Itu sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Terlebih roh Isabel. Roh Isabel saya sih. Ya inilah yang Tuhan singkapkan kepada kita. Gereja terakhir adalah gereja Laodikia. Laodikia kalau diterjemahkan secara bebas, itu adalah zaman persamaan hak. Zaman demokrasi. Ya. Zaman ya sama haknya. Laki-laki sama perempuan sama. Dan itu memang terjadi. Ya, saya mau kawin laki sama laki, ini kan hak saya. Perempuan sama perempuan ini kan hak saya. Itulah zaman Laodikia dan itu memang terjadi. Ya banyak maka di beberapa tempat tertentu ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kamu harus bisa memberkati walaupun kawin sejenis. Luar biasa. Ya, itulah cara setan untuk menggoyahkan umat pilihan Tuhan. Karena dasarnya kasih, saya ngasih dia kok. Apa urusanmu, nggak ada urusanmu. Tapi kita mengucap syukur apa yang dikatakan, apa yang tertulis di dalam kitab suci kita itu adalah kebenaran semata-mata yang memang terbukti terjadi. Nah, sekarang kita umat Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus berani memisahkan diri kita. Dari segala macam. Berhubungan dengan segala pengaruh kuasa si jahat. Yang mencoba menggoyahkan iman kita. Tapi kan itu urusan pribadi lepas pribadi. Kita di dalam gereja mungkin amin, amin, amin. Di luar gereja lain. Ya. Saya mungkin tidak lihat orang lain, tapi kan Tuhan lihat. Tuhan menempatkan rohnya di dalam kita. Orang yang hidup, itu ada roh Tuhan di situ. Orang hidup pasti ada roh Tuhan. Kalau rohnya diambil, dia mati. Artinya engkau bersembunyi di bawah tanah 1 kilometer di bawah ada. Selama engkau hidup, ada roh Tuhan di situ. Selama itu dia catat. Ini begini. Ketika nanti masa kita harus berhadapan dengan penghakiman. Itu semua yang dicatat oleh roh yang ada di dalam kita. Itu dibuka semua. Inilah untungnya kita punya juru selamat. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia akan menyadarkan kita karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika kita berbuat dosa, kita disadarkan, kita minta ampun. Sehingga ketika semua dibeberkan, pada saat semua akan masuk dalam masa penghakiman sesuai firman. Tetapi ketika semua buku dibuka berat, semua raport kita biru. Yang merah-merah. Kok nggak ada yang merah? Bisa aja yang nanya gitu kan. Kok nggak ada yang merah? Yesua berbicara. Dia sudah dosanya sudah aku hapuskan. Karena dia sudah mengaku. Itulah untungnya kita punya juru selamat. Walaupun kita ada di dalam penghakiman. Tetapi semua itu yang baik. Karena yang tidak baik sudah dihapus oleh Yesua. Itulah gunanya juru selamat. Sehingga dengan demikian akan dibilang, anakku yang setia, ini rumahmu. Ya.
kita sedang nyicil rumah. Nyicil rumah di sorga. Ya. Oh saya nggak punya. Loh dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Itu kita sedang menabung di sorga. Karena itu ada tertulis kan. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan bagi saudara dan saya. Kita lihat dalam Matius pasal ke-6. Ayat ke-19. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan pencuri, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Perhatikan. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga, tempat baik, ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak dapat membobol maupun mencuri. Dengan apa kita mengumpulkan harta? Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita sedang nabung di sorga. Nah tabungan ini itu dibuat Tuhan ya dalam arti kiasan. Yesus akan bilang, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan itu sedang disiapkan Tuhan. Kalau kita mengirim, bukan ngirim duit. Kirim apa yang baik, yang sesuai Tuhan kehendaki. Menimbun harta di sorga. Kita kirim harta ke sorga. Supaya Tuhan bikin rumah. Semakin banyak harta yang kau kirim. Kebaikan yang kau kirim ke sorga. Semakin besar rumahmu di sorga. Jangan nanti, oh yang penting masuk surga. Nanti di sorga lihat, rumahnya gubuk. Kok cuma nabung segitu. Tapi ya pikiran manusia yang penting masuk sorga. Ya itu pikiran gak beres itu. Tuhan mau kita memiliki rumah yang memang indah. Yang kan Yesus ngomong. Yesus yang bicara bukan kata saya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Tempat itu hanya disediakan kalau kita menabung sesuai firman ini. Nabung dengan apa? Dengan perbuatan yang sesuai firman. Sehingga dengan demikian ketika Bapak Yahweh mengangkat kita, sudah ada tempat. Nanti kita bertetangga lagi di sana. Oh, enak kan? Tuhan itu baik. Sangat baik. Tapi apakah balasanmu? Betul nggak? Di gereja, oh baik gini. Di rumah, ya mulai yang tidak baik keluar. Lah itu yang hapus dari dalam hidup kita. Nah, saya percaya itu hanya akan terjadi. Bukan saja kita mengaku dengan mulut kita. Tetapi kita mempraktekkannya dalam hidup kita. Maka Yeshua yang adalah firman. Firman itu yang akan membersihkan kita. Sadar ataupun tidak sadar, firman itu yang membersihkan. Sehingga hidup kita sama seperti contoh tertulis. Baik Mose maupun Paulus itu orang yang beringas. Itu orang yang jahat. Tetapi ketika mereka bergaul dengan Tuhan tanpa mereka sadari. Firman yang ada dalam hidup mereka itu merubah mereka. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Oh Mose adalah orang yang paling rendah, lembut hatinya di seluruh pelosok muka bumi. Oh Paulus yang tadinya beringas. Berubah total. Kenapa? Karena firman di dalam yang merubah dia. Kalau mereka bisa, bagaimana kita? Karena itu mari kita masih dalam perjuangan dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah mundur. Tetap maju dan yakinkan diri kita bahwa ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Yang menolong, memampukan kita. Bukan saja mendengar firman. Tetapi melakukan firman dengan taat dan setia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.